Alhamdulillah jumpa lagi di channel Kabar Kolam. Kali ini saya mau bercerita, ini ada cerita agak lucu. Jadi ada komentar teman yang datang terus menengok YouTube Kabar Kolam dan dia akhirnya bercerita tentang pengalamannya ketika membahas doa gulu geni. Itu ada tetangganya yang hati-hati loh, kamu kalau nggak kuat bisa gendeng loh, bisa gila loh. Itu aja teman saya yang mondok itu wirid itu nggak kuat, akhirnya gatal-gatal ya. Itu doa yang bahaya, itu sangat langka. Doa itu tidak semua sembarangan orang bisa itu. Terus teman saya tadi nanya, apa benar demikian? Ya saya jawab aja benar, karena memang itu kejadian nyata. Terus pertanyaannya kenapa bisa demikian? Nah ini yang perlu kita bahas. Jadi gini, kalau kita sudah menyimak sebelumnya ya, pembahasan doa gulgeni adalah ya bisa dianalogikan itu sebuah syarat dan ketentuan berlaku untuk bangsa iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Kul geni, aku Allah yang maha welas dan asih geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad, yang murah welas murah asih ya tetap aku Allah, yang maha esa, yang satu Tuhan, Tuhannya apapun ya aku Allah. Kun fayakun, yang menciptakan apapun, masa Allah, yang menguasai apapun ya aku Allah. Qadiron, yang memastikan mati hidup siapapun aku Allah, abadan-abadan, yang langgeng yang abadi selamanya hanya aku Allah. Nah itu sebuah surat dan ketentuan berlaku untuk iblis. Jika Allah itulah yang maha langgeng, jadi meskipun jin atau iblis atau setan, nah, kedengketannya itu diizinkan Allah ketika meminta panjang umur sampai kiamat, tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku tadi. Jika kamu tidak langgeng, kamu panjang umur karena stempel atau legalitas yang kuberikan. Tapi aku ini maha pemurah, maha penyayang, maha mengabulkan semua doa hambaku. Jika kamu ketemu hambaku yang iman padaku Allah, kemudian memintamu mati, ya mati, aku kabulkan, kan gitu. Rasionya kan begitu. Jadi memang doa gulu geni doa yang sangat ditakuti bangsa jin. Kenapa ya? Karena ini satu-satunya semacam, awas kamu jangan melanggar aturan ya, jin, setan, iblis, kamu bisa mati loh. Jangan aneh-aneh gitu, seperti itu. Akhirnya teman saya mulai memahami, oh iya ya. Jadi terus kenapa Om kok gatal-gatal? Nah itu jangan-jangan temenmu yang mondok itu ketika mengamalkan gulu geni gatal-gatal, jangan-jangan dia ada kodamnya di dalam tubuhnya, dan kodam itu adalah jin. Akhirnya ketika keluar dari tubuhnya untuk menghindari surat dan ketentuan berlaku tadi, dia karena sudah menyatu dengan sel darahnya, ya otomatis ada reaksinya, bisa gatal-gatal, bisa gila. Ya, wah menakutkan kalau gitu, nggak usah dibaca aja, ya udah nggak usah dibaca. Ya nggak sebegitu sebenarnya, bisa jadi salah niat, jadi bisa gila. Wong itu loh pembersih hati, pembersih, penetralisir atau apa ya, meregenerasi sel-sel nafsu 4. Jadi mutmainah safihah amarah kita atau legi pon wagi dan payung kita itu akan kembali murni menuju ke Nur Muhammad, ke rosotan kenaning Allah, ke perasaan yang tidak pernah goyah, hanya datang resane Gusti Allah. Tadi bahasa umumnya ibadah. Jadi supaya kita kembali ke ibadah, apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita apa, ada niatan atas nama Allah, lillahi ta'ala saya bekerja, lillahi ta'ala saya ngopeni anak bojo, lillahi ta'ala saya membersihkan halaman, lillahi ta'ala saya kerja bakti, lillahi ta'ala saya sabar menanti prosesnya, dan lain-lain. Intinya ada niatan lillahi ta'ala, itulah ibadah. Dan itu adalah
bahasanya itu tujuan Allah menciptakan makhluk. Jadi ada begini, tidak kucipta jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku Allah. Artinya kita ini diciptakan Allah ya hanya untuk ibadah, bukan seperti umumnya kita ya, kita bertanya keinginan kita apa, kita lupa bahwa Allah itu punya semacam undang-undang atau kabar atau dawuh firman bahwa wonge menungso jin sak jan-jane sebenar-benarnya kamu itu kuciptakan hanya untuk ibadah padaku Allah, gitu loh sebenarnya lah. Makanya dengan doa gulu geni ya kita akan mengembalikan lagi watma'inna safihah alwama amarah itu ke jalur yang benar, tidak keluar arah. Legi, pon, pagi dan pahingnya itu akan kembali ke Nur Muhammad. Jadi ada rujukannya, ada sumbernya. Setelah mutmainah atau legi ya, itu kan ingatan, daya ingat. Kalau ingatan kita itu ke ayat-ayat setan, akhirnya kita akan lupa dakwah Allah. Kita akan jadi orang yang diingatkan pada hal-hal tentang kesetanan-kesetanan itu. Kita sudah tidak mau poseng dengan korupsi itu haram, tidak mau peduli dengan merampok, mencuri itu perbuatan yang neraka hukumannya, enggak peduli lagi karena kita sedang dibujuki setan. Kita keluar jalur dari mutmainah. Nah, kalau mutmainah murni menuju ke Nur Muhammad. Jadi leginya menuju ke Nur Muhammad. Akhirnya ingat dawuh Allah. Nah, makanya sak bejo-bejone wong lali sih bejo kang eling lan waspada. Maksudnya eling di sini ingat kepada dawuhnya Gusti Allah. Dengan membaca doa kulkuni sekali, kalau urusannya ke dalam kan membersihkan kembali mutmainah untuk nyambung terus dengan Nur Muhammad. Itu loh. Makanya akhirnya setan tidak bisa menggoda lagi, mati dia. Kemudian kebacaan kedua, sopiah kita, pon kita, otak kita, pikiran kita itu selalu berpikir untuk beramal soleh, melakukan perbuatan baik. Karena rujukan kita Nur Muhammad tadi, bukan keluar. Kalau keluar kita memang tetap punya kecerdasan, itu sudah hak. Tapi kalau kita kesetanan, kecerdasan kita untuk ngakali orang-orang yang kita bisa kerjain. Taruhlah kalau kita jadi pejabat tidak amanah, jadi wong pinter minteri wong sing bodoh-bodoh kita kerjain, semacam itulah. Padahal cerdas, tapi untuk keuntungan pribadinya, bukan untuk ibadah tadi, bukan lillahi ta'ala. Hidupnya itu untuk ya menuruti nafsu yang diganggu setan. Kalau menuruti nafsu yang ke arah Nur Muhammad itu namanya ibadah. Nah, mulai kena ya, dari sini mulai paham ya. Regul ini dibaca ketiga kali. Itu untuk membersihkan, menormalkan kembali, meregenerasi sel-sel nafsu bernama sopiah. Alwama ya yang ketiga, alwama. Alwama itu punya keinginan. Nah, keinginan juga double nih. Kalau keinginannya kita rujukannya ke Nur Muhammad, maka kita ingin jalankan sesuatu hal apapun itu berdasarkan panduannya Nur Muhammad, rosotan kana nang Allah. Jadi sesuai nurani. Jadi benar-benar tidak ingin merusui, tidak ingin menghai, tidak ingin merampas hak yang bukan hak kita. Itu inginnya justru malah kita inginnya itu bersedekah, memaafkan, memberi kesenangan orang, melayani. Jadi inginnya yang baik-baik. Yang bacaan keempat, kulukeni bisa membersihkan amarah kita. Jadi sifat tega kita itu ke arah yang benar, tega beribadah dengan kusuk, tega bekerja dengan ikhlas, tega membantu orang. Jadi tega berolahraga untuk sehat. Jadi bergerak action, berani action, praktek, itulah amarah yang benar lah. Praktek pun jika kita ke arah kesetanan keluar, jadinya praktek yang tercela.
Kalau praktek yang benar kan praktek ibadah. Semua pekerjaan kita bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Bahkan yang saking pahamnya doa geni itu mau nyetel TV itu loh, pegang remote bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nyuwun keberkahan tontonan TV. Begitu channel TV di pindah-pindah kok nggak manfaat menurut alam, menurut Allah, maka tiba-tiba dia langsung aja matiin lagi, cetek gitu, karena sudah ada niatan bismillahirrahmanirrahim dengan sakralnya. Kalaupun ada yang manfaat mungkin tentang motivasi, tentang penemuan pertanian yang bagus atau usaha kekinian yang membuat kita bersemangat, bisa jadi remote kita tidak kita matiin. Itu namanya tontonan yang barokai. Oke ya, gak usah lama-lama, sampai sini dulu. Kita lanjut pembahasan kuku geni dan lain-lain di kabar kolam Imers. Allahumma bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, monggo gak apa-apa di kolom komentar. Kita siap bedah di konten-konten berikutnya. Allahumma berkah abatan-abatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.